Nama saya Nisa, moderator pada acara malam hari ini Recording in progress. dengan judul Bongkar Rahasia Hasilkan Multi Income di Era Digital. Oke, langsung saja kita panggil pemateri kita pada malam hari ini, Mbak Luki. Silakan. Malam, Mbak Nisa, thank you openingnya. Sebelumnya aku share screen dulu, teman-teman. Kita mau singkat aja sih. Udah pada kenalan belum ya di chat? Ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, sip. Yuk, selamat malam, Mbak Nisa. Ada Kak Dinafa, Karona, Kak Maria, siapa lagi nih? Yuk, terima kasih waktunya teman-teman. So, pastikan waktu yang sangat berharga nih buat teman-teman. Langsung kita bisa kolaborasi nih ya. Gimana caranya sih hasilkan multi income di era digital. Yuk, kenalan dulu di chat dong dari kota dan siapa nama panggilannya biar bisa kolaborasi online nih. Halo, halo. Ini ada teman-teman dari grup siapa aja nih ya. Kita biasa mulai on time sehingga bisa lebih banyak tanya jawab nih ya teman-teman. Dan selesai tepat waktu, kalau perlu nanti lanjut lagi di grupnya masing-masing. Halo. Wah, ada freelancer keren banget. Thank you waktunya disempetin. Apa nih Kak Maria? Halo Kak Rona. Kak Maria apa nih yang jadi apa ya penasaran gitu ya tetap join di malam ini. Soalnya kalau namanya sudah freelancer ya, kami bertemu banyak UMKM ya pedagang bahkan pebisnis yang ingin transformasi online ya teman-teman yang kepentok dengan 3 problem ya. Banyak juga influencer yang udah cukup lama ngonten ya, lama ngonten tapi bingung jualan online, itu problem nomor 1. Problem kedua, kebiasaan jualan malah ditinggal pelanggan gitu, problem kedua. Problem ketiga tuh apa ya, perang harga lah ya gitu ya. Aduh aku tuh punya website nggak ada pengunjungnya, kemudian jualan di marketplace selain COD harganya langsung difilter, sortir, dicari yang paling murah. Nah, itu sebenarnya dirasain sama semua go onliners nih ya. Mulai dari influencer, pedagang, pebisnis online, platform digital. Pario, wah ini kayak senior aku nih di kampus. Thank you Pario waktunya. Sepertinya di tengah kepadatan ya kita sempetin di Jumat nih ya, daripada besok weekendnya keganggu. Mungkin besok bisa lebih kontemplasi lagi dan atur strategi segera prakteknya gimana gitu. Oke, langsung aja tanpa lama-lama karena waktu kita sempit banget. Aku cuma pengen sampaikan beberapa insights ya. Semoga kita bisa tanya jawab nih ya Mbak Nisa ya setelahnya ya. Ini nggak ada yang mau temenin aku open cam nih. Waduh, aku udah 90% prima begini ya. Meskipun sebenarnya teman-teman saya lagi kurang sehat ya, tapi inilah nikmatnya berdialog, berkomunikasi, berbisnis online tuh yang seperti ini ya. Teman-teman kan nggak bisa lihat ya. Ini dari sini ke bawah nih aku pakai daster, apa piyama atau apa gitu ya. Pokoknya ini bukan berpura-puranya ya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Kita bisa sampaikan maksimal, bahkan skill, pengalaman, isi otak kita tuh kita bisa kemas online dan dia bisa beredar, tertarget, terstruktur. Nah, itulah yang bisa hasilkan income online. Jadi bukan cuma sekedar konten, bukan sekedar ngomong, bukan cuma cakep-cakepan, viral-viralan doang gitu ya. Ada ranah yang menarik selain entertain di dunia online, yaitu ranah edukasi. Nah, teman-teman ada di mana nih ya? Oke, langsung aja aku mulai. Kita akan coba buka apa sih maksudnya multi income yang Lucky sampaikan ya, sebagai aku kenalin teman-teman, aku go online habit coach ya. Jadi aku temenin banyak UMKM, karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan bahkan yang ingin transformasi go online. Itu mulai dari mana sih sehingga
Nggak cuma konten doang, nggak cuma dagang doang, bahkan berbisnis yang siap diduplikasi dan didelegasi sehingga menghasilkan passive income ya nantinya ya. Gitu, apalagi di dunia online ya. Nah, aku mau nanya dulu, yes, tadi sudah kenalan. Siapa di sini ya ngaku ya? Siapa di sini punya 3 hal ini ya? Punya handphone, setiap hari punya kuota internet, bahkan kalau gadget tuh ada iPad, ada handphone, ada laptop, ada desktop, pop gitu ya. Dan punya medsos. Nah, akun medsosnya ini buat relax doang. Halo Kak Ure. Wih, keren banget, Rek. Ini disanggul, disasak apa dikonde sih rambut kayak begitu tuh? Apa dari lahir? Keren Udah loh. keren dari lahir kayak gini, Mbak. Itulah. Tadi dari mana ya? Kak Ure Bandung ya? Nge-freeze nih di aku. Saya dari Jogja. Dari Jogja. Oke. Thank you Kak waktunya. Sip ya. Ada nggak nih di antara kita, adakah yang punya 3 hal ini, eng tapi belum nyicipin, masih abu-abu gitu ya. Income online tuh dari mana sih? Dari konten dapat endorse, dari konten dapat iklan, dari konten jadi uang atau apa gitu ya. Masih meraba-raba gitu ya. Berarti cuman dari satu income dong lu. Kok lu bilang multi income bahkan sampai 8? Ada nggak yang masih belum dapat income online ya? Karena di antara kita bervariasi ya, Bapak Ibu, teman-teman. Dari guru, ada yang sudah bidan ya, bidan tuh luar biasa loh income-nya. Bahkan ketika sudah go online, wow luar biasa. Bahkan punya spa, bisa punya pelatihan. Nah, itu yang nanti kita akan pecah nih. Ada 8 multi income online, mana yang teman-teman sudah secara aktif bahkan pasif dapatkan income. Oke? Ada nggak sebelumnya aku tanya dulu yang belum dapat income online padahal punya 3 hal ini? Adakah Karona? Siap, thank you. Siap, siap. Justru itu kita pengen jemput dan praktekin bareng. Ada lagi kah? Atau ada yang ya pokoknya aku tanya ini dulu sih. Belum, siap. Wih, ada sahabat kita dari NTT, Mbak Nisa malam ini. Salam Kak Semi, Masya Allah ya. Waduh, aku suka merinding. Malam Kak. Saya baru aja ketemu content creator ya, dia berbagi tentang sholawat Nabi. Aku nggak tahu dia dari mana ya, tapi dia itu kaget. Jadi awalnya dia cuman salawat gitu ya, bukan orang Arab, bukan apa ya namanya, setiap hari sholat gitu ya. Terus konten itu viral dan dia diajak sama Snack Video untuk jadi konten kreator yang digaji bulanan. Nah dari situ tapi dia diminta untuk dia pernah konten sebelumnya tentang ikan-ikan hias namanya ikan cana. Ada yang tahu nggak ikan cana? Bukan arwana ya. Saya pun pas dia kasih tahu begitu aku bilang ini ikan apaan? Gue juga nggak tertarik ya. Tapi ternyata wah aku akan undang dia minggu depan buat ngumpul di tengah-tengah kita buat sharing bagaimana pengalaman dia menjemput multi income. Nah dia tidak sengaja menjemputnya, tapi memvalidasi apa yang nanti saya akan sampaikan malam ini. So, teman-teman, sabar-sabar ya. Saya sebenarnya biasanya jauh lebih semangat dari ini, tapi sebenarnya saya lagi kurang sehat. Dan karena komitmen dan semangat saya tetap hadir di antara teman-teman, makanya dibantu sama Mbak Nisa di sini. Semoga materinya tetap tersampaikan baik, dan insya Allah 20 menit materi ini saya sampaikan, kita mau tanya jawab, dan lanjut di grup biar lebih intensif lagi, dan semoga bisa menjawab kebutuhan teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, ini justru salah satu yang saya syukuri sebagai kita sebutnya new income getter ya, penghasil income orang-orang baru lah gitu ya. Jadi jangan malu memulai karena saya pun 8 bulan lalu, 1 tahun lalu saya juga baru memulai gitu ya. Mungkin di antara kita nih banyak yang lebih hebat nih dari segi visinya, ilmunya, bahkan penghasilan online-nya. Tapi luar biasa sekali teman-teman, saya sangat apresiasi waktunya, thank you. So, yuk kita manfaatkan. Nah, tadi ada lagi nggak selain Kak Rona? Oke ya. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih, kalau teman-teman punya tadi tuh ya, minimal punya handphone, ya, punya kuota internet ya, yang selama ini ya
5.000 per hari aja keluar lah ya buat kuota internet kalau teman-teman yang masih ngampus gitu ya. Pokoknya nggak bisa banget deh kalau ketinggalan handphone, apalagi nggak punya kuota dan media sosial. Tapi belum menghasilkan income online. Nah, bahaya banget ya. Suatu kerugian ya, karena ternyata banyak yang secara sadar nggak sadar mereka berhasil jemput peluang ya, karena peluang di era digital itu membanjiri para kontributor, para pembuat konten. Nah, kontennya yang kayak gimana ya kan? Karena dengan 3 modal itu kita punya cukup modal untuk jemput income UMR. Nah, jadi buat teman-teman nih yang ya kalau saya sih usia-usia Nabi terima wahyu ya, udah hampir-hampir 40 gini, kita udah kerja melanglang buana gitu ya. Kebetulan saya ex auditor teman-teman ya, ibu rumah tangga juga, pedagang, pebisnis, jatuh bangun salah satu 3 kios kantin saya tuh saat pandemi terkena dampak gitu ya, karena jualannya di kampus. Jadi udah tahu lah ya susah senangnya dagang, usaha bisnis gitu. Ketemu ilmu ini, waduh, langsung awet muda lagi ya, langsung semangat lagi, dan semuanya sekarang distrukturin, ketahuan PR-nya ya seperti inilah, lagi diare aja masih semangat gitu ya. Nah, content creator atau new multi income gatherer itu katanya parameternya ini nih teman-teman. Nah, ada nggak nih di antara teman-teman yang sudah jadi content creator terus ngerasa income-nya dari mana ya? Masih bingung gitu ya. Yang tadi 3 penyakitnya, kelamaan konten bingung jualan, keseringan jualan ditinggal pelanggan, terus yang ketiga masuk ke marketplace atau bikin website sendiri nggak ada pengunjung, bahkan kena perang harga. Nah, padahal content creator yang apa nih ya, yang tertarget, dia itu fokus merawat audiensnya yang mirip-mirip ya. Saya punya ponakan kebetulan influencer nasional, followernya sudah jutaan. Kalau teman-teman tahu, ponakan saya namanya Aukarin sama Christo Immanuel. Nah, itu dari keluarga berbeda tuh ya. Tapi setiap kali dari 2 tahun lalu saya kalau mau belajar sama mereka, susah tante, nggak tahu caranya. Pokoknya, ajarin dong tante gitu ya. Susah nggak tahu caranya. Seperti itu. Karena mereka ini emang udah Gen Z ya, generasi yang memang generasi media sosial. Ya, mereka hidup bangun tidur ya udah langsung buka medsos, ileran gitu ya. Guys, gue hari ini mau ke kampus, mau apa? 5 tahun mereka bangun otoritas, mengenalkan diri, karakter diri mereka, sampai akhirnya terbentuk gitu, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan dia. Oh, Kristo tuh dari lahir emang nonton film-film itu, dan dia mimicking gitu ya, karakter-karakter di movie itu. Nah, sebenarnya semua dari kita ini, makanya kalau teman-teman kenal saya lebih ke arah karakter branding atau karakter ethics dibanding dengan personal branding yang berpura-pura dalam tanda kutip. Nah, itu next time kita akan bicara ya. Tapi prinsipnya ini, ketika teman-teman mindfully bilang kalau oke, gue ini content creator, berarti kita kontributor, setiap hari gue harus berbagi story, prestasi, kolaborasi ya. Kalau teman-teman bukan teman saya, teman-teman nggak dengar hal ini ya, karena orang-orang pokoknya upload konten ya kan, pokoknya viral ya kan, jadinya KDRT itu gitu ya, viral-viral itu gitu ya, aduh udah dibela-belain gitu ya, lah dicabut juga tuntutannya gitu ya, ini gimana, ini mungkin sinetron baru atau apa sih gitu ya. Kita yang masih kesel dia udah pelukan, nah seperti itulah ya, makanya hati-hati ya teman-teman, karena kita ini sebenarnya target. Kita semua ini adalah target iklan. Nah, so bertaubatlah ya, stop scrolling tanpa posting. Nah, itu prinsip multi income gatherer ya. Gantian dong, sekarang gue ya kan. Nah, seperti ini. Tapi sanggup nggak nih teman-teman berkembang ya, menjadi kontributor, berkembang dan menjaring teman-teman baru, kenalan. Kalau saya kebetulan nggak terlalu punya masalah karena dari dulu senang berteman. Saya temenin banyak yang senior, mereka udah pada lupa gimana sih caranya kenalan. Tapi di kelas kita diajarin skrip kenalannya tuh gimana sih. Terus kita tuh kasih hadiah pertemanan itu apa sih? Yang guru ngasihnya apa ya? Kalau teman-teman kenalan sama saya di Instagram, itu saya kasihnya apa ya? Kita kenalan mulai dari bio nih teman-teman ya.
Lucky Bimbel Online, Go Online Habit Coach, dari passion ke profit. Temenin kamu temukan passion. Nah, ini namanya belief statement, teman-teman. Sebenarnya kalau zaman dulu secara tidak sadar orang bilang penjualan itu adalah transfer belief. Makin dipercaya makin ini ya gitulah ya, motivasi-motivasi. Nah, kalau di kelas kita tuh kita praktekin manual, secara manual skripnya seperti apa, nanti lama-lama jadi otomatis. So ini sangat membantu sekali buat kita yang selama ini mungkin ya hidup di tengah-tengah tuntutan, di tengah-tengah wajib, harus dan sebagainya tanpa kita diajak bertanya lagi ke diri gitu ya. Jadi benar-benar distrukturin mulai dari passion, minat kita, atau kalau memang sudah ada bisnis seperti teman-teman yang udah punya stok skincare, stok sepatu, mungkin sekarang gue pengen banget lu buktiin kalau di asuransi ini gue bisa sukses. Bisa banget. Nah, itu nanti akan dipetakan mulai dari belief-nya, mulai menentukan target marketnya, strategi kontennya seperti apa, sampai aktivitasnya gitu. Aktivitas dan live streamingnya, karena kita jualan bukan di konten. Konten itu tempatnya kita bangun awareness, jualannya itu di live streaming gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sering lihat nih, income bombastis, ini kan rata-rata entertainer semua nih teman-teman. Nah, jangan kecil hati karena sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain ya. Ada games, ada musik, ada gosip ya. Kalau people gini ya, komedi. Nah, paling tidak ada 3 bidang yang nggak ada matinya ya. Yang pertama itu viral atau kontroversi, yang kedua itu komedi, yang ketiga edukasi. Nah, kalau orang-orang bilang, kalau edukasi tuh nggak viral, nggak apa-apa kalau duitnya kantongnya tebal, ya kan? Nah, tapi kalau dikombinasikan dengan hal-hal yang viral, misalnya lagi ini heboh KDRT, konten kita tetap mengingatkan tentang PD konten jualan online kalau aku ya, tapi dengan KDRT itu gimana? Di ke humornya gimana, ke horornya gimana, tapi belief framework-nya tetap sesuai statement yang kita bikin. Itu akan tetap nyampe ke audiens kita. Nah, seperti ini nih ya. Jadi, gue nggak pede loh jadi content creator, ngapain sih lagian bikin konten? Teman-teman, konten itu sangat basic banget. Itu framework kalau teman-teman pengen jemput multi income online. Karena konten itu ibaratnya coding kalau di teknologi. Jadi yang diedarkan itu konten. Nah, gimana sih konten ini bisa nyampe ke calon audiens kita yang akan beli rekomendasi-rekomendasi kita, produk kita, jasa kita, membership kita, reseller afiliasi kita gitu ya. Bahkan mereka akan mengendorse barangnya ke kita kalau nggak relate ya kan. So ada caranya, bukan cuma sekedar konten-konten viral, pargoy-pargoyan doang gitu ya istilahnya. Ya selamat ya, nanti ntar setelah setahun 2 tahun ya akhirnya kita akan bersaing di ya lo harus jelek-jelek banget, cakep-cakep banget, seksi-seksi banget, buka-bukaan abes gitu ya. Nah, kita nggak mau bersaing sama orang karena setiap dari kita punya keunikan. Nah, ini contoh, bahkan yang karyawan, ini kan kita nggak ada yang kenal nih, kecuali Babe Ojol kali. Babe Ojol ya karena memang sudah sangat-sangat identik gitu ya. Keren banget gitu ya, dengan usia beliau, berkegiatan aja tremor, tapi story-nya tuh otentik banget. Dan saya nggak ada keuntungannya juga sih follow dia, tapi adalah rasa-rasa syukur. Ya follow lah, udah pasti minimal ya kan. Kecuali, tapi kan kalau dia minum kuku Bima gitu kan, masa gue beli kuku Bimanya kan nggak harus. Cuman salah satu sumber income adalah audience gitu. Nah kita bisa pakai strategi-strategi mereka dan sudah ada teori bakunya nih, kita tinggal ikutin aja dan praktekin ya. Gimana Kak Apri ini karyawan yang suka dance, dia yang tadinya nge-review makanan itu malah ya sekarang kemana-mana ngedance gitu ya, dan akhirnya dapat endorse dan iklan dari dance-nya itu, yang karyawan seragaman gitu ya, yang pensiunan bahkan kucing pun jadi content creator. Nah, ini aku nggak perlu terlalu inilah ya, ini income-income oke lah. Pokoknya sekarang kita kerjain apa dulu ya. Semoga teman-teman sepakat ya. Karena berdasarkan Robert T. Kiyosaki ya, American entrepreneur, penulis buku terkenal ya, pebisnis dari tahun 90-an.
itu ini sekaligus mematahkan stigma jangan sekolah. Nah, teman-teman mendingan denger, cari intisari suksesnya Jack Ma dari Cina ya, Alibaba ya. Jadi nggak mungkin teman-teman mau jadi pebisnis online, tapi teman-teman nggak punya disiplin. Nah, salah satu kita dapat disiplin itu ketika kita ada di bawah atau kita ada di sekolah. Salah satu ya, gitu. Jadi kalau kita bilang, gue mau kayak Bill Gates aja, DO gitu ya. Ya Bill Gates ya cuma satu, lu belum tentu ya kan. Kita ikutin dulu aturan mainnya, tapi nggak harus ke sekolah, minimal kita mesti punya disiplinnya itu. Nah, sorry nih, aku out of the box dulu nih, soalnya banyak banget teman-teman yang gue nggak mau, akhirnya nyambung sama yang aku sampaikan di sini ya. Jadi aku mau kenalin ada digital marketer yang sudah membakukan teori-teori dari influencer dan diri dia gitu ya, namanya Content Creator Black Book. Ada yang udah punya bukunya di sini. Ya, jadi di buku ini itu nggak banyak yang sadar, tapi ini tuh konten marketing banget. Dan uniknya, karena aku secara personal kenal dan aku ditunjuk sebagai lead program penjualan buku ini, gitu ya. Uniknya di buku ini tuh beda sama buku-buku teknis go online lain, karena dia dapat ilmu dari Amerika ya, salah satunya Russell Brunson. Itu dibedah mulai dari kenapa kita tuh bolak-balik gonta-ganti bisnis atau bahkan nggak achieve, nggak cuan, nggak berkembang jadi bisnis, dagang, sibuk sendiri, capean, apalagi katanya kecapean konten dan sebagainya. Karena memang secara framework itu belum kuat. Nah, makanya buku ini tuh membahas 5-6 yang kita praktekin tuh ada 5 ya setiap bulan. Minggu pertama sampai minggu kelima itu 5. Mulai dari belief, framework itu kita bikin di usaha kita seperti apa ya. Mungkin kita punya banyak belief dan itu akan kita transfer, kita format ke dalam bentuk konten dan itu disampaikan ya. Dan aset sebenarnya itu bukan di followers teman-teman, tapi di konten-konten yang kita bikin itu ya. Nanti akan banyak kreator-kreator yang aku undang, salah satunya Kak Gio Maulana itu tadi yang udah hasilkan multi income juga akan sharing gitu ya. So, aku pemula, teman-teman, ya, pemula yang sangat-sangat bersemangat dan peluangnya memang besar sekali dan aku nggak ngiri ya lihat sahabat saya sama ponakan saya sudah 5-10 tahun go online dan income-nya luar biasa karena sekarang saya memulai dan saya sudah tahu jalurnya dan mereka belum tentu tahu ya, mereka bisa jatuh kapanpun ketika mereka tidak bertumbuh karena memang prinsip jualannya sama teman-teman, tapi caranya yang berbeda. Jualan itu bukan di konten, tapi jualan itu di live streaming dan di forum Japri pribadi gitu ya. Skripnya seperti apa itu semua ada tekniknya dan kita akan praktekin bareng. Ya, alhamdulillah. Aku sudah jemput. Nah, ini aku bongkar ya. Ini ada di bukunya ya. Buku ini di bab 6 itu ada 8 income. Nah, 8 income ini yang influencer dan orang berlomba-lomba gelap mata ya kadang itu sebenarnya mereka tuh kejar ini endorse brand ya karena viral. Yang dituju tuh passive income ya, endorse sama iklan. Nah, ini itu berat banget kalau kita belum terkenal. Nah, yang terkenal ibarat orang dulu tuh di dunia kreatif, di artis itu kalau nggak pakai doping gitu ya istilahnya, kalau nggak ngobat tuh kayaknya nggak bisa gitu bikin lagu yang keren lagi. Nah, ini yang sangat-sangat saya hindarin. Justru secara aktif kita bisa jemput ini 5-6 income lain. Nah ya, ini kenalan sama aku, terutama buat teman-teman yang baru. Aku bukain konten aku yang aku sharing sedikit income ya, karena ini aku bilang konten itu jadi aset tuh karena kita bisa refer, kita bisa buka anytime. Izin ya teman-teman, semoga cukup jelas nanti bisa dilihat lagi. Gara-gara buku yang satu ini nih, kita bisa jemput multi income di era digital loh. Bukan cuma jual produk, tapi juga jual aneka kuliner. Kamu bisa jual jasa dengan ilmu ini. Bahkan kamu bisa jual buku Content Creator Black Book ini. Kalau udah tahu ilmunya, mengundang traffic yang banyak, jadi seperti ini nih. Nah, interaksi juga seru banget. Praktekin sekarang yuk. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara aktif kita bisa jemput. Jadi jangan tunggu terkenal karena kita bisa dikenal selama kita memperkenalkan diri kita online ya dengan keunikannya.
Memperkenalkannya ke siapa, bukan ke seluruh dunia, ya berat banget bayar iklannya kalau emang harus bayar. Organik pun juga begitu, iklan kita nggak nyampe nanti ke orang yang bakal menghargai kita. Jadi kita mengupload go eksis online ya, tertarget dan terstruktur. Nah, itu ada caranya ya. Siapa yang penasaran pengen tahu caranya? Wi-Fi. Oh ya, siap Kak Ure. Belum. Oke ya, semoga teman-teman banyak yang siap praktek nih ya. Aku langsung bongkar aja caranya sesederhana tadi itu. Ya. Gimana kita bisa eksis online jadi content creator yang nggak kehabisan konten ya teman-teman. Karena ternyata content creator itu nggak bikin konten setiap hari teman-teman ya. Ini salah satu stok konten aku. Kita stok, kontennya tuh di stok dan dijadwal. Ini Mbak Nisa nih yang bantu aku. Udah sampai 2-3 bulan ya Mbak Nis. Biasanya per akun sudah bisa dijadwalkan ya. Iya. Gitu. So buat teman-teman yang katanya baru memulai, ada cara-caranya semua biar kita nggak kewalahan. Yang penting framework, nah mengaktifasi otaknya ini loh, biar kita tuh asik gitu ya. Ini jadi nomor 1. Nomor 2, kita itu cuman berteman sama orang yang kita pilih loh. So asik banget ya. Buat teman-teman yang pengen berteman sama ada tuh freewill.com tuh. Dia akhirnya merekomendasikan produk-produk rambut yang dia pakai, bagaimana merawat rambut, akhirnya punya salon dan sebagainya. Itu karena ya awalnya dia juga punya problem sama rambut dia. Ya bagaimana mengidentifikasi masalahnya sendiri, mensolusikan, kemudian grow online. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada caranya nih bikin namanya fun customer journey. Fun customer journey adalah kita bikinkan jalur-jalurnya. Oh, orang tertarik nih kan income-nya tadi 8 ini, Kak. Oh, orang pengen dibantuin sama kita, tinggal ngeklik ke sini gitu ya. Oh, orang pengen beli produk digital kita gitu ya. Kayak Udemy ya. Kalau teman-teman nanti mungkin kalau ada kesempatan ada teman-teman guru atau apa pengen tanya affiliate seperti apa, kita akan jelaskan. Oh, pengen beli buku. Aku buku rekomendasi ada beberapa, ada 4 gitu ya. Ada ini, ada WhatsApp, ada copywriting, ada mindset gitu ya. Yang mana nih yang duluan? Apa mau bundling gitu ya? Oh, pengen ikutan jualan jadi reseller gitu. Udah tinggal klik. Ketika orang ngeklik order, aku bukain nggak ya? Nah itu langsung sampai ke after sales-nya seperti itu. Itu namanya customer journey. Nah ini kita bedah sedikit, jebret ya. Teman-teman, secara sederhana, apapun bisnis kita, produk atau jasa, atau mungkin kita sekedar mau sharing tentang, oh sekarang saya lagi di Kediri nih, lagi di kampung Inggris, itu aja udah keunikan. Lah saya kan tidak di sana gitu ya. Kemudian ada teman saya nih, content creator, dia kebetulan dari Jawa ya, di kampung dulu dia tukang sayur, kemudian sekarang dia di Malaysia kerja jadi TKW. Terus kita ngobrol konsultasi, sering ngobrol di sini di forum Zoom juga. Mbak, saya tuh jualan madu, jualan ini. Madunya madu Australia. Aku bilang, wah ini nggak benar Mbak. Mbak kurang tepat nih fondasinya. Udah baca belum bukunya? Udah, tapi saya nggak ngerti. Ya udah ikut bimbingan mingguannya. Kenapa gitu? Karena Mbak itu punya kekuatan yang Mbak belum tahu. Apa itu? Mbak ada di Malaysia, saya tidak. Banyak banget loh orang Indonesia yang penasaran Malaysia tuh kayak apa sih. Akhirnya kita punya branding tukang sayur jadi TKW. Teman-teman penasaran nggak dengar ceritanya ya? Itu aja tuh untuk bikin satu brand itu kadang kita perlu teman bicara gitu teman-teman. Jadi dia happy banget sekarang udah ngonten temennya di ini juga di TikTok juga semakin banyak tapi belum rapih. Tapi tetap kami support secepat apapun gitu ya. Orangnya happy, dia juga nggak cepet-cepet pengen punya duit gitu loh. Tapi jangan ujuk-ujuk go online langsung jualan. Kalau mau langsung jualan ya di marketplace. Kalau di marketplace siap-siap bayar iklan biar teratas atau perang harga. Kalau tidak sanggup live streaming setiap hari, nggak ada harapan. Gitu. Jadi jualan itu bukan di konten. Jualan itu di live streaming atau di forum ini. Nah, jadi ini aku bongkar nih. Kembali lagi 3 tahap.
teman-teman ya. Kalau teman-teman belum sanggup, ini ya dibongkar mulai dari akarnya. Yaitu apa? Kita mau bangun awareness gitu ya. Kita memperkenalkan diri kita, bisnis kita, produk kita itu ke orang-orang yang tidak dikenal di media sosial, harapannya ya, bukan cuma terbatas teman saudara, kita membuka diri kita online, artinya ke publik, ke dunia. Kemudian itu bangun awareness, cara-caranya ini ya, optimasi. Nah, setelah itu kita edukasi dan kita bagi-bagi permen pertemanan, hadiah atau lead magnet. So, teman-teman yang temenan sama aku, gitu ya, wah seru juga nih Mbak Luki, kan penasaran, jepret, diklik gitu ya. Bongkar rahasia, hasilkan bla 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 bla. Temani bla 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 bla. Download gratis. Wih, download gratis nih. Konsultasi gratis. Wih, konsultasi gratis nih. Pastikan ngisi ya. Kalau udah ngisi itu datanya teman-teman masuk tuh. Nah, ini yang content creator tuh selama ini nggak punya. Punya follower puluhan ribu bahkan jutaan, mereka nggak punya database-nya. Saya punya. Nah, ikutin pebisnis. Nah, saya ikutin Ko Denny Santoso yang sudah punya 200-an ribu database begini. Anytime saya ngiler nggak sih? Ya, kalau teman-teman paham ya, database itu mahal. Ya, tapi ini bukan saya beli database loh. Saya punya database selama ini ngumpul sama orang-orang tuh ada 6.000, belum masuk sini semua, itu baru 500. 500 orang yang mengisi data ini. Ah, saya mau temenan sama Mbak Luki. Saya kegigit. Pancingannya tuh kegigit gitu loh. Gue pengen. Tapi mungkin mereka belum praktek, belum apa. Yang penting saya punya database mereka. Anytime saya bisa siram mereka, bisa rawat mereka, bisa undang. Besok aku ada acara di sini, ikutan yuk gitu ya. Dan nanti aku akan share sedikit closingan aku seperti apa ya. Jadi edukasi, baru dari situ seperti di forum-forum seperti ini, di forum-forum live streaming, itu kita transaksi atau jualan. Nah ini hubungan atau journey komunikasi online yang sehat. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang, gue udah upload konten kok nggak ada duitnya, ya lo belum terkenal, follower gue udah banyak, ya nggak ada engagement-nya gitu loh, nggak dibangun customer journey dan sebagainya. Nah, di balik 3 hal itu, ya, nih kalau dibedah lagi, kan ada yang bilang nih, maunya yang instan aja. Lu mau yang instan tapi nggak sanggup bayar. Bayar juga nggak terukur gitu ya. Ibarat kayak zaman dulu tuh bayar billboard ratusan juta, hasilnya apa? Ya nggak ada, nanti nunggu setahun kali, nunggu apa? Itu udah bukan zamannya. Zaman sekarang itu saya invest berapa, saya dapat apa. Itu terukur. Oh, kayak saya di usaha saya kebab ya, saya 1.000 porsi pertama gratis. Dari 1.000 porsi berapa orang yang beli? Oh, 500 orang. Dari 500 orang berapa orang yang repeat order? Oh, 200 orang atau 100 orang. Nah, itu ada persentasenya semua, teman-teman. Nah, aktivasi itu untuk menaikkan persentase-persentase itu sehingga produk kita itu valid. Sebenarnya emang enak. Kalau belum enak ya diperbaikin dan sebagainya. Kalau enggak ya bisa jadi produknya enggak valid, enggak dibutuhkan, atau market belum teredukasi. Boro-boro ngomongin transaksi. Nah, ilmu-ilmunya tuh banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, gue pemula loh, tapi belum punya 2 skill utama ini, ya, belum pernah ngonten, selama ini komunikasi juga AE gitu ya. Ilmunya ilmu komunikasi, ilmu jualan. Sekarang di format dalam bentuk konten, tulisan, desain atau video gitu ya. Yang paling menarik kan sekarang video konten. Kemudian ilmu kedua adalah jago jualan. Kalau belum pernah jualan, saya dari SD udah senang jualan. Dibawain bekal aja saya jual. Nah, kalau teman-teman gimana ceritanya gitu ya. Jadi janganlah ya, ibarat bayi baru lahir minta loncat gitu ya. Bahaya banget ya kan. Seperti itu. So, aku mengundang teman-teman untuk jadi content creator dengan keunikan teman-teman. Dan dibimbing setiap minggunya, dari minggu pertama, berarti besok itu minggu ketiga kita udah di strategi konten. Yes, ya minggu ketiga. So ini ya karena hari ini peluang itu membanjiri para content creator atau kontributor, pembuat konten. So itu konten itu harus terus sudah terstruktur ya, tertarget, terstruktur. Lo ngomong sama siapa sih pakai konten itu gitu. Nah, hasilnya seperti ini nih, teman-teman ya. Aku mau kasih lihat juga ya.
Ini siapa nih? Oh, aku dapat undangan-undangan gitu ya. Aku juga bicara di Kominfo, DPR, terus closing-closingan jadi semakin terpercaya ya. Di usaha-usahaku aku ada kebab, ada cold fogging disinfektan, dan sekarang di dunia content creating ini aku sudah bantu banyak teman-teman untuk desain, stock design, rebranding, activation dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini ada klien juga bikinkan marketing untuk bisnis MLM-nya. Seperti itu. Nah, ini ya closingan puluhan ratusan juta juga ya bukan di konten, tapi di forum Japri seperti ini. Ini biasanya beli satu box ini tiba-tiba galak ya, langsung beli 12 box, 6 box. Nah, sampai tak konfirmasi seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi jualan itu berbeda dengan berbisnis. So, aku mengajak teman-teman ya untuk jangan buang-buang waktu lagi, mulai upload kontenmu sekarang, story, prestasi dan kolaborasi online, dan tertarget, terstruktur. Jadi teman-teman nggak terjebak dengan 3 penyakit tadi ya, penyakit kelamaan konten bingung jualan, keseringan jualan malah ditinggalin pelanggan, atau malah kejebak perang harga ya karena nggak kuat secara identitas dan keunikan. Seperti itu Mbak Nisa, alhamdulillahirobbilalamin. Langsung kita ke tanya jawab mungkin buat teman-teman karena kita pengen kumpul-kumpul dengan teman-teman keluarga tersayang ya biar lebih rileks lagi pikiran teman-teman. Setelah dapat ilmu langsung dirileksin, langsung action gitu dong. Thank you Mbak Nisa, gimana? Sama-sama Mbak Ki. Wah, ternyata udah nggak zaman ya khawatir sama kekurangan income online karena ada caranya tuh. Oke, saya bantuin sobat online semua. Kalau ada yang mau bertanya silakan boleh di chat di kolom chat. Atau tadi ada yang raise hand nggak kayaknya? Ya. Oh, oke. Dari Kak Irona Yulia. Ada ya? Mau bertanya? Siap. Raise hand, Kak Rona ya? Iya, Kak Rona. Siap. Gimana Kak Rona? Lagi aktif apa nih? Oh, sorry, aku sambil nunggu Kak Rona ya. Ini ada testimoni nih dari hasil ini aku ya, salah satu acara yang aku bawakan. Sorry, mohon maaf, sambungan. Saya mau terima kasih sekali kepada pembicara-pembicara yang sudah mau sharing pengetahuannya, terutama nanti juga dengan Mbak Luki. Saya berpikir untuk kita bikin kerja bareng ya untuk menambah kemampuan anak-anak atau teman-teman di sini untuk bisa jadi konten kreator. Dan seperti saya sampaikan di awal, kunci di perkembangan dunia digital ini adalah bagaimana kita berpikir kritis dan kemudian take action. Jangan seperti zaman saya dulu, di mana kita harus banyak membuat contoh-contoh. Kalau di zaman sekarang itu nggak ada pilihan, do it now. Lakukan sekarang, hari ini juga, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang menjadi konsumen saja di masa perkembangan dunia digital. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Semoga acara hari ini bermanfaat buat kita semua. Nah, sekalian menutup acara kita ya. Pas ya komentar Bang Niko nih. Oke, Kak Rona atau siapa Mbak Nisa? Oh. Adakah yang mau bertanya? Atau siapa nih di antara teman-teman yang udah punya bukunya tapi masih bingung actionnya, belum join grup supportnya? Monggo, langsung aja open mic. Kita kolaborasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah Kak Luki, saya memang sudah lama punya sejak namanya tuh. Oh, Ibu Irma ya? Betul. Ya, halo, assalamualaikum. Dari dokter ya, Dokter Irma di domisili di Cimahi. Masya Allah, aduh senang sekali. Gimana dokter apa nih? Dokter umum,
kemudian Oh, aku betul. punturis juga, Wow. dan saya aktif di beberapa kegiatan sosial. Saya punya Pendidikan Perempuan Indonesia, PPI. Aduh, kapan dikerjainnya itu? Kemudian saya juga menjadi salah satu anggota DPRD di Kota Cimahi. Masya Allah. Kemudian saya tertarik sekali dengan Denny Santoso itu pada saat saya udah mengenal sebenarnya istilah digital marketing, tapi tidak mau mempelajarinya, mendalaminya ya, udah 10 tahun yang lalu, karena pengikut Denny Santoso. Wow, wow. Saya udah usia emas nih, Oh, gitu Insya Kak Luki. Allah. Iya, Jadi Luki. 10 tahun sudah follow Ko Denny gitu, Dok? Ya sudah, di Wow. email saya yang lama ya. Dari beliau sebagai nutrition kan, sebagai Wow, nutrition. wow, iya, iya. Ya, karena saya dulu juga sangat tertarik dengan diet. Ya. Jadi Jadi saya apa juga, nih tantangan? nah, jujur aja saya ikut list building Mastery mastery-nya juga. juga, ya kan, saya bayar juga. Pastilah, siap Kemudian bayar lah. kemudian habis itu ada pre-launching buku ini ya, konten Black Book, konten kreator, Ya. Black Book. Nah, yang menjadi kendala saya adalah mengimplementasikan dari setiap kegiatan itu, karena istilah yang ada itu kan istilah-istilah digital ya, Jargon, kekinian. ya, ya. Sehingga pada saat saya mau mempraktekkan itu, kehambatnya adalah dengan berbagai istilah. Terus kadang kan gaptek juga ya saya di laptop gitu ya. Terbiasa kan disiapkan anak atau disiapkan oleh pendamping dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak mau belajar ya gitu kan. Nah, kendala-kendala inilah yang terkadang membuat ngehengnya saya untuk ikut terus ya di kelas-kelas kelas-kelas belajar ya, termasuk Tribelio pertama itu juga saya ikut gitu ya, Tribe itu. Dan sekarang tinggal Tribe Hacker ya kalau nggak salah yang saya ada. Tapi saya yakin pasti saya suatu saat akan punya waktu juga untuk mendalami ini. Nah, hanya sekarang ini kan kita tahu bersama kalau kondisi perekonomian yang sangat luar biasa ya, tidak ada kepastian, resesi, kemudian juga banyak sekali lapangan kerja yang tidak menyerap ya tenaga kerja, sehingga saya ingin sekali sebenarnya menularkan ilmu konten kreator ini, ya kan Kak Luki. Nah, keresahan saya adalah kita akan lose generasi kalau kita tidak membuat mereka memiliki mindset sukses. Ya kan, mereka hanya ya banyak yang rebahan, banyak yang nothing to do gitu kan, atau hanya ngegame gitu kan, hanya ngabisin pulsa kuota tapi tidak ada sama sekali produktivitasnya, menghasilkan lah gitu kan. Jadi ingin mempromosikan konten creator atau go online atau mentransformasi kegiatan ibu yang sudah cukup padat ini online. Ada dua nih. Kalau kegiatan online saya sih sebenarnya sudah saya lakukan ya. Saya punya YouTube juga, Diary Dr. Irma. Kemudian saya juga punya TikTok yang semuanya lumayan followernya, subscribe-nya gitu kan. Cuman memang saya tidak orientasi ke sana ya kalau just hanya ingin istilahnya sharing gitu ya. Karena membuat rekam jejak karena sudah lama sebenarnya diminta untuk membuat buku, nggak sempat. Saya pikir ya sudahlah, saya di TikTok saya punya motivasi semangat pagi aku pasti bisa. Di situ saya udah bikin tiga motivasi. Semangat pagi aku pasti bisa di TikTok kira-kira 2 menit. Dok? Bunda 7127. Bunda 7127. Nah, di situ banyak sekali beberapa yang saya eksplor dari kemampuan saya. Kalau cuma 1 menit gimana ya, kalau cuma 2 menit gimana ya gitu. Jadi iseng-iseng lah saya langsung praktekin yang seperti itu Kak Luki. Cuman dalam hal ini saya kan greget ya, punya list building, ilmunya ada, konten kreator ada bukunya. Tapi ini 2 itu belum pernah saya praktekkan, gitu aja. Nah, sementara saya bukan dituntut ya, istilahnya greget banget pengen menularkan ilmu-ilmu ini gitu kan, karena
di satu sisi saya pernah memimpin sampai sekarang pun, tapi sudah saya serahkan ke anak saya, memimpin sebuah distributor jamu modern. Oke, Dan Dok, saya izin aku udah dapat ya, problemnya, biar teman-teman nanti bisa gantian karena kita jam 9 mau tutup. Oke. Coba nanti kita lanjut lagi di grup ya. Dokter nanti bisa langsung WhatsApp ke pengundang. Tadi dapat link Zoom-nya dari mana gitu ya. Betul. Aku maaf izin potong ya, aku coba jawab dulu. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Yang pertama nanti dokter akan gabung ke Tribe Value Warrior ini. Jadi ini seperti Tribe Hacker itu, tapi ini fokus untuk temenin para pemilik buku buat action. Jadi apapun pertanyaan bisa ditanya ke sini, plus bisa ikut ngejualin produk-produknya Tribe Value. Oh, oke. Tribe Value Warrior ya? Iya, nanti minta langsung WhatsApp aja pengundang, saya mau join Tribe Value Warrior. Ini satu poin. Nah, yang kedua, thank you banget sharingnya. Saya juga banyak nemuin super fansnya Ko Denny Santoso yang memang jauh udah pebisnis juga sudah sukses gitu ya. Ya, dokter juga skill pengalaman udah luar biasa. Nah, tinggal transformasi go online. Ya, pilihannya ada dua. Mau dikerjakan sendiri atau bentuk tim dan delegasi tugas. Tapi ngasih tugasnya apa ya kan? Terus kita bayar orangnya berapa, kan jadinya penuh tanda tanya. Dan walaupun mungkin kita nggak mau, misalnya gini, saya di level sekarang aja dok sebagai pemula, saya biasa bentuk tim bayar jutaan rupiah karena saya tahu setiap hari dia bikin konten berapa banyak, setiap hari dia interview orang berapa banyak, kita lihat progresnya dan itu bertumbuh ya. Jadi memang ini bukan perkara hasil dapetin income instan. Jadi asik banget kalau dokter ada di posisi seperti kreator lain yang mereka nggak mengejar income-nya dulu gitu. Nah, itu udah satu apa ya dok, privilege gitu ya, satu kemudahan buat kita content creating. Nah, tapi seperti yang kita lihat di sini, ini cakep, ini namanya konten cakep. Nah, tapi konten ini belum tertarget, terstruktur, sehingga orang baru enggan untuk follow. Nah, itu bagaimana caranya tertarget, terstruktur? Pertama, dioptimasi dari mulai bionya. Siapakah dokter ini? Misalnya dokter hidup, dokter dokter cantik juga bisa. Apa sih sebenarnya kita tuh ingin dikenal orang atau manfaat apa yang ingin kita bagikan? Itu nanti kita bikin di minggu pertama, namanya belief statement. Nah, kalau nggak mau nunggu setiap hari Rabu, saya mau semua materinya saya dengar aja gitu ya langsung. Itu juga ada replay dari video terbaik di bulan sebelumnya. Jadi bisa ditonton, bisa ikut live langsung seperti ini dok. Karena dokter sudah punya bukunya. Gitu. Nah, kemudian nanti sampai seperti ini, terus saya mau bikin landing page dong. Ya, bagi pemilik buku bikin landing page ini gratis. Nanti ada kelas teknisnya. Gitu. Nah, jadi nggak semua bayar. Nah, tapi itu satu poin ya, gabung ke Tribe Value Warrior, kemudian nanti kita praktekin bareng. Kemudian yang kedua, kalau memang serius, jadi content creating itu kan syaratnya hanya mengupload satu story tertarget, terstruktur. Nah, ini nggak pakai jargon, tapi memang untuk memaknai dan praktekinnya butuh komitmen. Misalnya seperti saya bicara sama siapa? Saya bicara sama konten kreator yang belum hasilkan income online. Jadi kalau saya lihat kontennya udah bagus nih ibu rumah tangga misalnya, tapi mereka belum punya link atau itu aja udah saya sapa. Halo Kak, apa kabar? Senang deh liatin konten-kontennya Kakak. By the way, tahu nggak hasilkan multi income? Itu saya nanyanya di DM dok. Dari mulai satu hari nge-DM-in 3 orang sampai Mbak Nisa juga bantuin aku ya, Mbak Nisa, 30 orang. Karena ada batasan-batasannya dan caranya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan mandiri. Jadi yang saya tadi sampaikan di sini ya, semua bisnis ya, karena saya kebetulan ada 3 usaha,
ada kuliner, ada cold fogging, ada logam mulia nih ya. Kalau teman-teman lihat nih kan nih saya hari ini saya jual logam mulia nih closingnya 89 juta nih dari WhatsApp aja nih. Ini jualan kebab 18 box gitu ya. Ya udah ini cuman baru dari satu pelanggan. Harganya nih segini nih. Gitu, bukan kebab ecek-ecek gitu ya. Kalau saya selalu jual kualitas. Nah, poin saya adalah di setiap bisnis ini itu kita bikin ini teman-teman ya harus satu siklus gitu dari mulai kenalan sampai closing yang tadi ini dok nih ini tuh dibikin kontennya tuh kayak gimana sih terus kenalan dan hadiah online tuh gimana. Saya di kebab itu saya bagi-bagi sampel ukuran kecil yang full taste gitu ya lengkap dengan sayur dan ininya gitu jadi bukan potong-potongan doang dan sebagainya. Nah makanya tadi saya sempat singgung buat teman-teman pemula dan belum punya histori jualan apalagi ya itu kalau nggak punya disiplin terus juga nggak punya skill khusus mendingan kejar dua hal ini dulu sebelum bicara bangun bisnis seperti ini. Belajar dagangnya dulu deh gitu. Nah tapi khusus untuk content creator seperti Dr. Irma yang skill dan pengalaman udah luar biasa dan setuju ya ingin menjadikan aset digital dari skill dan pengalaman itu tinggal mengemas mulai dari apa sebenarnya belief keyakinan pengalaman tapi bukan tentang anak kita punya belief apa tentang apa kita bicara tentang misalnya dokter mau bicara tentang kesehatan atau misalnya produktivitas dan peluang gitu ya go online. Nah, belief di seputar itu loh yang perlu dituliskan secara manual dan disampaikan dalam setiap konten. Nah, lebih manis lagi, namanya kita kan bukan artis, belum jadi artis. Lebih manis lagi kalau konten itu dikemas dalam bentuk cover, warna. Jadi orang tuh mampir ya sesekali ada konten-konten yang hiburan gitu ya. Tapi orang itu nyaman, orang tuh tahu kalau kita tuh serius, berbagi, merawat gitu. Orang jadi nggak sungkan gitu dok. Jadi bukan hanya hiburan. Kalau hanya hiburan itu nanti kita akan pertama kita hanya dikenal sama teman saudara yang udah kenal kita. Untuk kita menjangkau cold market atau orang belum kenal kita tuh sulit gitu. Kalau kita nggak kemas tertarget terstruktur itu. Gitu. Baik. Wah keren banget Nah, nih lebih seperti masukannya. itu. Dok, langsung Thank you. WhatsApp temennya, Iya. langsung WhatsApp yang tadi ngasih link. Nah, saya mau Siap. gabung Tri Value Warrior dan praktekin buku CCBB gitu ya. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih, alhamdulillah. Sukses terus. Sama-sama dok, barakallah. Gimana? Amin. Mbak Nisa ada lagi yang mau ditanya atau kita sudahi lanjut di grup? Oke. Dari Alhamdulillah. saya Mbak. Silakan. Siapa tuh Mbak? Dengan kakak siapa? Kak siapa Mbak? Silakan siapa Kak? Kak Ure? Kak Ure kah? Nggak kelihatan. Siapa nih? Monggo silahkan Kak. Kak Sabta. Yuk, adakah di antara teman-teman yang penasaran pengen tanya tentang usaha bisnisnya atau hambatannya go online ya? Ya Kak. Siapa tuh? Yes, Kak Ure, silahkan. Kok nggak ada wajahnya ini? Oh yes, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa setelah saya tunggu-tunggu ternyata saya bisa dapat kesempatan ini untuk ya bisa dikatakan bertemu ibu lah kira-kira. Oh gitu. Kita sudah ketemu di mana sebelumnya ya Kak Ure? Nah, maksud saya punya kesempatan untuk berbicara tentang hal ini. Ya. Oke. Gimana? Saya tertarik sama media sosial dan saya kadang-kadang bingung bagaimana mengembangkan akun media sosial. Soalnya saya kan mengelola akun komunitas. Jadi saya bingung waktu-waktu yang tepat untuk mengupload postingan terus
penjadwalan konten-kontennya itu seperti apa, itu yang kadang-kadang saya juga masih bingung sendiri kira-kira seperti apa gitu. Oke, so ada media sosial komunitasnya di media sosial mana, Kak? Instagram sama TikTok. Oh, boleh Ya, ya, kita sambil lihat ya. postingan religi sih, Pak. Oke, nggak apa-apa, keren dong. Religi di Instagram apa namanya? Redemptoris. Sorry? Redemptoris. Boleh Redemptoris. di chat. Wow, panjang juga ya. Redemptoris. Oke, Ini akunnya baru dibuat sih, Pak. Sejak pandemi, oke. jadi baru belajar untuk buat konten sih. Oke, Kak. Jadi ini seru banget ya. Apalagi kalau udah komunitas itu berarti sudah tercermin ya audiensnya tuh siapa, ya kan? Nah, ini kan berarti misalnya komunitas gereja ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini mungkin kalau untuk yang sudah join, ini paham ya. Kalau saya kebetulan nggak paham, tapi kalau ini cukup dikenal ya. Misalnya kakak mau bicara sama teman-teman di mana nih? Di regional atau di se-Indonesia gitu ya. Pastikan nama kita ini kita sesuaikan yang dipahami lah gitu. Sorry, ini Katolik, Protestan atau apa, Kak? Ini Katolik, Pak. Salah satu tarekat religi hidup membiara, tepatnya. Hidup membiara. Oke, ya. Nah, ini yang nanti ya, sorry sebelumnya udah punya buku Content Creator Black Book belum, Kak? Belum, Kak. Belum. Wah, oke. Langsung aja WhatsApp tadi temennya yang undang gitu ya. Cek saya mau PD ngonten. Saya nggak tahu ya, ini motifnya jualan juga nggak ya? Karena kita juga punya content creator pendeta ya di Kodeni Santoso tuh pendeta itu luar biasa ya. Dia juga bisa menservis pelayanan lebih baik dengan media online ini gitu ya. Praktekin go online ilmunya buku ini gitu. Jadi mulai dari membuat belief statement, apa sih sebenarnya kita tuh punya belief apa gitu ya, misalnya hidup menjadi biara itu ya. Nah, itu nanti ada beberapa rumus kita bisa pakai. Nah, ini kan pada Tuhanlah penebusan misalnya ya. Ini dibahasakan lagi sehingga saudara-saudara Katolik lainnya yang belum mengambil ini menjadi misi hidup akan lebih mudah memahami gitu. Nah, kemudian postingannya sendiri itu kalau komunitas seperti ini tuh jatuhnya jadi kayak kalau pedagang itu dia cuma foto-foto produknya. Kalau kita cuma taruh motivasi atau mungkin poster acara-acara tuh akan seperti itu. Jadinya buat orang yang belum kenal tuh jualan loh gitu dalam tanda kutip. Nah, gimana caranya kita disenengin gitu ya. Orang yang belum kenal aja penasaran ya. Teman-teman Katolik yang lainnya gitu ya. Apa sih sebenarnya kegiatan biarawati juga Kak ya? Biarawan ya ini ya. Gitu. Jadi mengenalkan ya strategi-strategi kontennya itu seputar, kalau di buku ini ada banyak ya. Saya juga selama mendampingi juga ada ilmu-ilmu lain ya, ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, untuk bikin cover, bikin judul itu setidaknya ya, ini salah satu strateginya. Setidaknya setiap judul itu kita bikin pertanyaan atau kalimat negatif. Gimana sih kehidupan para biarawan misalnya? Penasaran nggak sih gitu? Jadi kalimatnya itu kalau nggak pertanyaan, kalimat negatif. Misalnya apa namanya? Kalau di dalam kapel, saya kurang paham ya, mohon maaf ya, semoga nggak menyalahi apapun. Jadi kalau di dalam kapel boleh kentut nggak sih misalnya? Atau boleh izin pipis nggak? Yang gitu-gitu loh. Ya, kalau nggak menyalahi apapun, tapi itu sosial gitu loh Kak. Kan ini namanya media sosial kan, gitu. Jadi maksudnya
pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Sulit nggak sih? Berapa lama sih sekolah? Ada nggak sekolahnya misalnya ya? Hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar cakep-cakepan ini nih kakak nih ya? Bukan ya? Bukan ya? Gitu. Jadi maksudnya ini cakep sama seperti tadi. Jadi konten itu bukan cuma cakep-cakepan viral-viralan. Kalau kita mau berdampak gitu ya, mau menghasilkan, itu ada caranya, yaitu konten ini harus tertarget. Nah, kakak ini komunikasi tertarget ke siapakah? Ke seluruh apa panggilannya gitu ya. Kalau misalnya konten ibu-ibu kan manggilnya mama gitu ya, Mahmud misalnya. Kalau saya panggil audiens saya passion people. Nah, kalau kakak apa nih misalnya apa ya, ada kalau orang-orang DPR tuh apa namanya, para konstituen gitu kan. Jadi apa panggilannya? Kita tuh komunikasi sama siapa? Gitu. Nah, nanti tinggal dipraktekin mulai dari optimasi. Kalau tadi kekhawatiran kakak jamnya berapa dan sebagainya, saya pembelajar tapi saya nggak mau pusing yang seperti itu. Kita cukup lihat saja orang yang tadi saya bilang peluang itu mengalir ke para pembuat konten atau kontributor yang seperti apa. Yang dia sanggup dua hal, pede konten, jago jualan online. Kalau memang nggak jualan, setidaknya dampak itu ada karena kita satu hari berbagi story prestasi kolaborasi online. Pokoknya itu nggak boleh putus. Kalau mau jualan itu live. Jadi kalau memang kita pengen, gila ya keren banget itu yang di TikTok kok bisa tuh, yang Ustadz aja bisa jualan parfum pewangi tanpa alkohol atau bahkan Al-Quran, ya teman-teman misalnya jual rosario dan sebagainya gitu ya, atau trip ya perjalanan wisata dan sebagainya, kok bisa sih mereka jualan? Mereka itu jualannya di live saat live streaming. Nah, kita kadang mau live streaming aja, aduh kayak gincu kurang merah nih gitu ya, atau aduh kayak rambut kurang tegak, kurang 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 keren nih hari ini ya, kebanyakan aduhnya gitu kan. Nah, sementara ada sahabat-sahabat kita ya, ibaratnya yang laki-laki aja malam-malam jam 11 malam masih ngalis. Ini warnanya dark brown sis, masih begitu ya. Jam 11 malam gimana TikToknya nggak ratusan juta ya. Jadi kita harus bedah apa sih yang mereka lakukan dan mampukan diri kita kalau memang kita ingin hasilkan yang sama. Kurang lebih seperti itu, Kak. Langsung kita praktekin bareng dong. Langsung WhatsApp temennya yang mengundang, biar langsung dong kita jadi content creator, jangan tunda lagi. Gitu, Kak Ure. Makasih ya, Aikis. Siap, thank you. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya, Mbak Nisa dari Kak Naturindo. Cimahi juga ya? Iya Kak, dari Nita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Iya Kak, saya kan udah lama tuh jualan di online ya Kak ya. Siap Kak. Tapi rada susah ya Kak ya untuk jadi mencari. Pernah ini nggak? Pernah penjualannya pernah bagus tapi? Pernah. Tahun berapa? Enggak, maksudnya saya sih memang baru sih, belum begitu lama ya penjualan di Shopee gitu. Cuman untuk dilirik orang tuh rada agak susah ya Kak. Kalau marketplace, aku jujur kurang menguasai, tapi aku karena produk-produk aku itu produk. Jadi kalau kita sebagai penjual atau pebisnis, kita lihat produk ada dua. Ada produk, kalau Kak Denny bilangnya produk wants sama produk needs ya. Produk-produk kebutuhan yang di supermarket masih ada itu memang perlu unik banget gitu ya, kayak MLM atau apapun gitu. Nah, tapi kalau kita bisa menyentuh emosi dan bicara tentang lifestyle ya, misalnya MLM tapi susunya susu kambing nih gitu ya. Jadi brandingnya tuh kuat gitu. Terus di boost, didorong di komunitas sama media sosial, marketplace-nya akan kedorong dari audiens di luar marketplace sebenarnya. Karena kalau di marketplace itu strateginya beda lagi. Strateginya adalah iklan dan live kan. Iya, betul.
Betul. Nah, terus gimana? Kalau marketplace mungkin aku mohon maaf nggak bisa kasih masukan. Kakak toh juga sudah paham itu kuncinya. Tinggal diambil aja kelasnya kalau pengen. Nah, tapi pengalaman aku adalah kalau mau dikejar di situ, akhirnya ya kita mesti siap. Memang banyak yang nyanggupin juga ya. Kalau saya kebetulan nggak sanggupin, stok banyak, kemudian retur, COD dan sebagainya itu saya nggak mau pusing di situ. Kalau kakak kebetulan memang ada stok banyak dan sanggupi, perlu ambil kelas Shopee atau Marketplace yang sering kali bahayanya di perang harga. Nah, strateginya adalah ketika kakak kenal Kodeni Santoso, kemudian ada buku ini dan kita sekarang berteman di sini, ya paling kalau memang kakak, selain memang mungkin stoknya masih ada banyak gitu ya, dan ingin menstrategikan, senang banget sama produk-produknya, yaitu jadi ibarat kita punya apotek gitu ya, bukan produknya kita fotoin, tapi kita kemas. Oh, hari Selasa kita bicara tentang obat kanker. Jadi kita kemas, karena yang mau didengar sama media sosial, yang mau didengar sama teman-teman kita itu adalah solusi, story, relationship, bukan produknya. Jadi kita nggak akan bicara asuransi ya. Jadi tahun 2012 ini hari ini lagi heboh tentang konten yang viral, pebisnis asuransi income-nya 1,1 miliar. Ada yang nonton nggak? Wah, terus langsung pada dikomentarin, dia 1,1 miliar. Kan nggak semua pebisnis asuransi income-nya segitu dan sebagainya. Iya, betul. Nah, terus saya juga bilang, saya dulu 2013-2015 tuh saya alhamdulillah sukses lah ya. Kalau dibilang sukses tuh minimal 20-an juta sebulan aja pegang gitu ya. Kenapa? Karena saya bukan jual asuransinya. Saya jual kenyamanan keluarga. Saya kalau datang tertarget terstrukturnya nih begini. Saya datang ke keluarga kalau nggak keturunan Tionghoa, Toraja, kalau nggak ini nih mungkin teman-teman yang mau punya asuransi, aku bocorin ya strateginya. Sama orang-orang yang kerja di perusahaan minyak yang penghasilannya puluhan ratusan juta. Mereka tuh saya hitung ya, saya kan financial planner, saya bantu hitung itu langsung sebulan masuk 5 program 8 juta sebulan. Setahun mereka nitip investasinya 175 juta. Sebegitu percayanya gitu Kak. Karena kenapa? Karena kita yang bikinin jalurnya. Jadi akhirnya orang tuh kayak terbentuk gitu loh. Karena ya mereka sudah sibuk dengan kesehariannya, mereka bingung nih menyiapkan nih gimana. Jadi punya uang banyak tuh percuma. Nah kita sebagai kontributor, sebagai seller, kita yang membuat. Bukan bohongan ya, semua produk tuh sebenarnya ilusi sih. Gitu. Nah, tapi bagaimana value itu tersampaikan lebih kuat dibanding fiturnya gitu. Jadi ini sepeda gitu ya. Oh, sepedanya sepeda Inggris. Ya terus kenapa? Oh, sepedanya bisa dilipat. Ini ada gengsinya. Ini cuma limited edition. Itu kan bohongan ya, sepeda ya gelindingnya juga sama ya kan. Yang 100.000 sama yang 100 juta namanya sepeda. Iya. Ya kan? Nah, tapi bagaimana sebuah brand itu bisa mengemas dan menyampaikan value itu. Nah, di dunia online ini value itu kita sampaikan dalam bentuk konten. Gitu, Kak. Jadi tadi pertanyaan Kakak kembali ke Kakak gitu ya, mau bertahan di marketplace yang kebetulan Kodeni Santoso juga salah satu yang anti marketplace karena di sini syarat akan perang harga. Tapi semangatnya buat teman-teman terutama yang punya stok, aku jembatani dengan jawaban seperti itu. Silahkan diteruskan kalau memang masih dibutuhkan. Kayak kuliner aja ya. Kuliner itu aku ikut marketplace kuliner ya. Put itu lah ya. GoFood, ShopeeFood, GrabFood itu ikut. Nah, tapi tetap at the end setelah platform itu sudah mature, sudah lebih dari 3 tahun, mereka akhirnya bermain iklan. Nah, siapa seller yang nggak mau seperti Shopee juga kan? Kalau misalnya kita nggak sanggupin iklannya, nggak ikutin promosinya, atau ngurangin harganya, ya yang kena tuh seller akhirnya gitu. Akhirnya main volume.
harus siap main volume. Nah, dengan metode content creator dan list buildingnya Ko Denny Santoso, kita bikin super fans. Jadi seperti tadi aku bilang begini, orang kalau udah tahu produk kita kualitas gitu ya, belinya tuh bukan cuma 1-2 ya, apalagi dia akan jadi rekomendasi kita gitu. Nah, tapi data mereka itu kita simpan gitu, Kak. Nah, targetnya adalah setiap kreator itu setidaknya punya 10.000 database pertama. Kalau nggak 10.000, 100 ya. Kan saya sudah 500 nih, saya ceritakan. 500. Jadi saya checkpoint milestone pertama saya 100 saya sudah lewatin. Saya menuju ke 1.000 database pertama. Kemudian ke 10.000 database pertama. Jadi ibarat kita mengayuh sepeda tuh ada ininya gitu, Kak. Ada parameternya gitu. Nah, dari sinilah kita yang terus beraktivitas mempromosikan produk-produk kita itu ya jadi lebih semangat ya gitu. Jadi yuk dimulai kontennya, Kak, biar bisa mendorong penjualan. Tapi bukunya udah ada ya? Belum punya. Oh, pengen nggak praktekin ilmunya? Terus dibimbing di Tribelio Warrior ini? Tanya dapat PR setiap minggu. Mau, Kak? Boleh. Langsung ini cuma seharga jajan kopi, sekali jajan kopi. Aduh, langsung WhatsApp aja yang mengundang. Insya Allah nanti kita ketemu di Tribelio Warrior ini. Harganya berapa, Mbak? Siap, Kak. Harganya 200 ribuan. 200 ribuan, monggo siapa tahu mau langsung praktekin ya. Jauh, sekarang tuh ilmu-ilmu tuh jauh lebih murah dibandingkan di zaman dulu ya. Kita masih kuliah dulu, apa dulu. Saya di awal saya go online itu, saya mau buktiin ilmu gratis jadi duit. Jadi saya belajar bikin stiker WhatsApp, saya jual dalam seminggu. Jadi 3 hari saya ngedesain, waktu itu masih cupu banget ya. Ngedesain, akhirnya ketemu, saya jual stiker WhatsApp itu 1 stiker 10.000. Jadi tapi saya kemas, orang kalau beli minimal 5 ya. Nah, saya jual stiker WhatsApp itu khusus ke ibu-ibu pengajian yang low teknologi, sama seperti saya. Jadi saya jualnya itu gini, hari gini pakai stiker tuyul-tuyulan gitu ya, hari gini pakai stiker orang lain, bikin stikermu sendiri, cuman 10 ribuan. Nah, orang kan udah kegigit tuh. Iya. Mau dong. Nah, pas orang mau dong, beli 5 gratis 1 gitu. Jadi orang sekali bayar 50.000, 50.000. Jadi saya seminggu itu dapat 1,5 juta, saya udah happy dong. Ilmu gratis di YouTube ada. Jadi duit, gila kalau udah tahu rumusnya tuh. Jadi teman-teman mesti bikin diri teman-teman tuh seneng bikin project, seneng contribute gitu ya, seneng bikin konten. Nah, dari situ insya Allah nanti muncul peluang. Nah, peluangnya itu kalau teman-teman memang mau jadi orang besar yang berdampak besar, pelan-pelan mampukan diri teman-teman bayangkan gitu ya. Kira-kira dengan pribadi saya, keunikan dan karakter saya tuh mau jual jasa apa? Saya akan jual produk-produk yang orang ngeklik langsung beli, langsung bisa nikmatin tuh apa, ya. Kemudian produknya apa? Kalau saya ini ada buku gitu kan, resellernya juga eventnya event apa? Oh, ada yang multi income, ada yang event habit. Nah, kalau yang 2 ini mungkin kan nunggu terkenal dulu gitu. Jadi ini kita ini mah durian runtuh gitu ya. Ini mah nanti aja, ini yang pasif gitu ya. Kita jemput yang aktif-aktif dulu. Nah, itu yang kita akan praktekin. Tentunya langkahnya sih ini. Langkahnya ini ya. Jadi memampukan diri kita bangun awareness, kemudian mengedukasi, baru kita bicara transaksi. Dan ini nggak lama sih. Sebulan ini udah bisa jualan. Bahkan di minggu pertama udah bisa jualan. Apalagi yang udah biasa jualan dari lahir kayak aku. Gitu. Tinggal mengadopsi prinsipnya gini. Konten kreator yang sama Mbak Luki, yang pede konten, jago jualan online. Maksudnya apa? Setiap hari mengupload story-nya online, ya kalau bisa formatnya video.
yang diomongin itu ya ada strateginya seputar belief, seputar problem, seputar apa yang audiens kita pengen tahu itu. Jadi tertarget ke audiens kita dan terstruktur. Orang kalau tertarik tinggal ngeklik, orang kalau nanya tuh kita udah siapin jalurnya gitu. Orang kalau beli, ini tadi aku tulis ya, orang kalau beli, ini orang beli logam mulia di saya omelin. Nih, ya orang kalau beli saya bilang selamat atas keputusan Anda transfer ke sini, terus saya kasih quotes-nya di bawah, investing should be more like watching the grass grow, ya kayak kita mendidik anak itu investing itu. If you want excitement, kalau kamu mau senang-senang, just go to Las Vegas, gue bilang. Terus saya tulis lagi, risk comes, jadi kita udah siapin jalurnya, kalau kita sudah kuat fondasi bisnisnya, bisa galakan kita dari yang beli gitu. Orang malah kejar kita gitu. Tapi bukan itu poinnya ya. Semoga teman-teman paham lah ya. Intinya this is gonna be happy, exciting gitu ya buat teman-teman pemula, jangan khawatir. Toh ada grup supportnya, so langsung aja bilang sama yang mengundang, saya mau bukunya, saya mau gabung di Tribelly Warriors. Thank you loh buat malam ini, seru banget. Ya, makasih ya Kak. Thank you Kak. See you ya, kita akan collaborate soon. Kak Cici lah, lucu loh namanya, keren banget. Namanya aja udah. Makasih Kak. Thank you Kak Ure. Yuk. Kak Cici, kalau bikin konten tanpa wajah bisa banget. Yang konten creator skincare aja yang pakai cadar, dia pakai tangan. Tapi strateginya ya, jadi namanya kan media sosial, bukan media jualan. Jadi strategi yang dia bagi apa, tahu nggak? Kadang dia pakai post-it, kadang dia cerita teman-teman, misalnya pernikahannya LDR ya, jarak jauh. Teman-teman hari ini suami aku pulang nih ke rumah gitu ya. Pakai Scarlett ya nantinya. Apa namanya, ini kebetulan kemarin aku dapat ini cuman kelihatan tangan, bahkan cuman tulisan gitu ya. Tapi sebelumnya dia ceritakan identitas dia gitu ya. Aku wanita bercadar dan sebagainya gitu. Jadi banyak jalan lah menuju Roma. Tapi teman-teman mesti praktekin mulai dari pondasinya biar nggak bingung konten, nggak tahu cara jualan online. Kalau sekarang belum mau jualan Mbak Luki, that's even better. Itu akan lebih baik dan teman-teman akan bertumbuh natural. Tapi ya jangan kelamaan dong. Fakta bahwa teman-teman ada di malam ini dengan judul hasilkan multi income, ya saya nggak perlu bilang munafik ya. Tapi itu secara naluri kok ya teman-teman. Dan content creator sekarang itu mereka juga yang seperti ponakan saya tadi saya bilang itu, mereka juga nggak cita-cita punya income ratusan juta bahkan miliaran. Tapi kalau udah datang masa ditolak? Yo, siapa berani tolak duit? Nah, makanya alhamdulillah ya kita dipertemukan dengan satu ya kemasan edukasi lah ya gitu. Dan ternyata mungkin kita ini golongan orang-orang yang ya mungkin kita nggak pengen sekedar ngonten ya, karena banyak banget konten-konten nggak berfaedah ya Ibu ya, yang nggak manfaat ya. Insya Allah semoga kita terhindar dan terus bisa berbagi manfaat, karena di era digital ternyata senyuman ya kita contohnya Gozali aja nih. Nah ini ada satu konten creator bahkan dia kelewat namanya Gozali Everyday, kelewat paham teknologi. Siapa yang tahu Gozali NFT yang mengupload foto KTP setiap hari di ruangan ya, ini dia dapat 1,4 miliar ya dengan NFT-nya dia ini. Tapi dia ini sekarang kemana ya? Karena kenapa? Karena ini ibaratnya one in a million chance ya. Dia ini ya kebetulan aja gitu ya, kayak Bill Gates yang DO gitu. Jadi kalau mau pakai jalur seperti dia ya berarti teman-teman mau siap-siap habiskan bertahun-tahun untung-untungan. Nah, tapi kalau teman-teman pelajari ada ilmunya, teori ini kan dari praktek, dari kesimpulan para influencer gitu. Kalau ya teman-teman tadi lihat ya beberapa testimoni, aku bisa pede ngonten, jago jualan online ya karena praktekin ilmu ini. Bahkan aku jadi pimpinan penjualan bukunya
gitu. Jadi ada ilmunya, kalau mau diikutin ya. Mau bukunya mau. Iya siap, langsung dong gitu. Jadi kalau ada bukunya gitu kan kita bisa baca gitu. Kalau dengan begini kan cuma mendengar, apalagi kan nggak bisa nulis secepat gitu. Jadi kalau ada bukunya nanti kan ada contohnya dan gitu. ada PR-nya Teh. Jadi ada PR-nya gitu. Jadi banyak teman-teman yang bikin konten aja kok pakai buku sih lo gitu. Iya, nggak apa-apa kalau lo udah sangat kreatif, sangat pede gitu ya. Tapi ternyata hampir 60% orang itu ragu gitu. Ragu ya, takut. Padahal ya nggak perlu ada ketakutan ya. Seperti tadi Kak Ure bilang, saya takut nih jamnya berapa. Pokoknya latihan aja ya. Bikin konten, bahkan nanti kalau perlu kita bikin TikTok bareng ya. Karena caranya bikin TikTok itu sekarang, maksudnya gini, bikin konten itu sangat dimudahkan sekarang di media sosialnya. Tapi hati-hati, hanya konten yang tertarget, terstruktur, mudah dikenali. Orang nggak kenal itu akan lebih mudah follow dan dengar rekomendasi kita nantinya ketika konten itu tertarget dan terstruktur. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap. Siap ya. Thank you teman-teman buat waktunya. Semoga manfaat. Alhamdulillah Mbak Nisa. Ya, alhamdulillah udah dibongkar ya rahasia step-stepnya. Hasilkan multi income di era digital. Oke, ada pesan lagi dari Mbak Lucy, silahkan. Ya, aku terima kasih banyak buat teman-teman ya, terutama yang sampai akhir udah join. Tadi hari ini seru banget, excited banget. Wah, ada Bu Dokter tuh masih on. Terima kasih ya teman-teman. Seperti yang saya sudah sampaikan, belief ya. Ini orang Indonesia jarang kenal ya. Tapi di negara-negara maju, mereka selalu memulai dengan mindset. Mereka memulai dengan framework, mereka memulai dengan belief gitu ya. Jadi padahal negara kita itu negara yang paling cerewet urusan kepercayaan ya, terutama agama ya. Tapi selain agama, banyak sekali belief-belief yang sebenarnya kita bisa sampaikan dan itu membentuk karakter diri kita. Dan di era digital seperti sekarang, belief atau kepercayaan yang ditransfer itu bernilai rezeki, peluang, atau cuan itu. So, kita secara manual akan menuliskan belief-belief kita itu dan kita akan rutin sampaikan ke dalam bentuk konten. Itu yang insya Allah akan menjemput rezeki online kita. Kurang lebih seperti itu Mbak Nisa, karena peluang di era digital dan ke depannya ya. Jadi kalau di negara-negara maju itu sudah 10 tahun yang lalu ya, 20 tahun bahkan, tahun 2000 lah. Ya, negara kita 2010 baru sukses. Nah ini kita sudah di gelombang kedua nih, 2020 ke 2030 gitu ya. Jadi jangan tunda lagi karena kita akan terus jadi konsumen dan akan terus bayar apa-apa yang kita tonton gitu ya. Lebih baik kita mulai jadi pemain dan jadi kontributor gitu. Ya kita tunggu nih konten creator di malam ini ya Mbak Nisa ya. Sama-sama kita menjemput multi income online. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Iki. Oke, kita tutup acara malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu di grup support ya, teman-teman. Langsung WhatsApp teman-teman yang mengundangnya dan minta join di Tribally Warrior untuk komunikasi selanjutnya. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Kak Luki. Dok, sehat selalu. Kak Cici, namanya. Iya, nggak lihat wajah, ini wajahnya lagi ini. Wajahnya. Nah, nggak apa-apa. Berarti kalau udah paham, berarti semoga dimampukan. Itu profil DP-nya juga udah keren banget. Jadi katanya konten creator itu punya super power, the power of showing up. Jadi mesti siap. Iya, siap. Thank you Kak Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.